الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Akhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar setia, para pemirsa radio online Polo Ngaji, demikian pula dengan media sunnah Kabupaten Bantai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan kajian online masih dengan tema rambu bagi setiap penuntut ilmu yang kita ambil dari Kitabul Ilmi yang merupakan karya Faqihul Asr Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk di pasal yang pertama, di bab yang ketiga. Nah, yaitu turukun tahsilil ilm, cara-cara, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu dengan dua cara. Untuk mendapatkan ilmu dengan dua cara. Beliau menyebutkan kedua cara tersebut dan kita baru menyebutkan salah satunya, yaitu ahaduhuma ayatalaqqa dzalika minal kutubil mawfuqi biha wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi'ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Ini sudah kita sebutkan. Orang mengambil ilmu, belajar ilmu syar'i, ilmu agama, cara yang pertama dia baca buku. Dia baca buku. Dan itu pun bukan sembarang buku. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang kredibel, yang terpercaya. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan keilmuan dan amanah dan juga keselamatan akidah mereka dari berbagai macam penyimpangan, baik itu kebid'ahan maupun khurafat. Nah, gabung aja. Baik. Tetapi jemaah sekalian, wa akhdhul ilmi min butunil kutubi, mengambil ilmu langsung dari buku-buku, baca buku, belajar lewat buku, ya. La budda anna al-insana yasilu fihi ila ghayatin ma. Orang yang melakukannya, ya, pasti akan sampai kepada satu tujuan, ya. Lakin hunaka aqabatan, tetapi dia, ya, mendapatkan dua risiko, ya. Jadi belajar ilmu agama lewat buku, ya. Pokoknya dia prinsipnya buku itu kunci ilmu. Kita harus banyak baca buku, ya. Bukan dengan menghadiri majelis,
bukan dengan mendengarkan kajian online atau kajian offline, ceramah, kaset, bukan. Ya, tapi dengan cukup baca buku saja. Ya, nah, ini bisa dia sampai kepada tujuan yang ingin dicapai, tapi risikonya ada dua. Ya, risikonya ada dua. Risiko yang pertama, al-aqabatul ula, atul, dia butuh waktu yang panjang. Fa innal insana yahtaju ila waqtin tawilin wa mu'anatin syadidatin wa juhdu jahilin hatta yasila ila ma yaruhu min al-'ilm, wa hadhihi 'aqabatu qad la yaqwa 'alayha katsirun min an-nas, la siyama huwa yara man hawlahu qad adaa'u awqatihim bila fa'idatin fayakhudhuhu al-kasal wa yakillu wa yamillu thumma la yudriku ma yurid. Ini resiko yang pertama. Apa itu? Dia butuh waktu yang panjang. Ya, seseorang yang belajar hanya lewat buku saja, mengandalkan buku, atau syekhnya adalah buku, gurunya adalah buku, ya, ini akan membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar. Sebab buku-buku itu banyak, ya. Nah, dia butuh perjuangan yang luar biasa, ya. Dia butuh kesungguhan yang luar biasa. Nah, sampai dia bisa mencapai apa yang diinginkan dari ilmu. Ini risikonya. Dan kadang risiko yang seperti ini banyak manusia tidak sanggup. Ya. Banyak manusia nggak sanggup. Terlebih lagi dia melihat orang yang berada di sekelilingnya, teman-temannya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Iya, mereka ini banyak membuang-buang waktunya, menyia-nyiakan waktunya dengan bermain-main, ya, dengan apa saja. Sementara dia sibuk dengan buku, ya, dia sibuk dengan buku, baca buku dan seterusnya. Itu pengaruhnya luar biasa. Nah, iya. Maka ketika menyaksikan yang seperti itu, kadang orang bilang kemalasan. Si fulan main-main, santai-santai, pergi main bola, pergi main futsal. Masa kita baca buku terus? Ya, nah, akhirnya jadi landa dengan kebosanan dan tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan dari ilmu. Ya, nah, ini risikonya. Nah, kemudian kita menyaksikan realita dan kenyataan. Kitab atau al-kutub, buku-buku ditulis oleh para ulama, subhanallah, jumlahnya banyak. Kalau mau diklasifikasi, mulai kitab tentang akidah, kitab tentang ibadah, kitab tentang muamalah, kitab tentang adab dan akhlak. Ya, kitab-kitab dasar saja, kitab dasar akidah Ahlus Sunnah. Kemudian fikih ibadah yang meringkas, ya, seperti Al-Mulakhas dan Muyassar, masuk kepada kitab muamalah yang meringkas, kitab adab dan akhlak yang meringkas. Ini kalau mau dibaca semua, kira-kira ada waktunya. Ya, satu buku saja. Ya. Tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meringkas, dia baca sambil apa? Tidur-tiduran. Alhamdulillah, tidak sampai dalam hitungan menit dia sudah tertidur. Ya, dia sudah tertidur. Nah, bukan begitu. Lalu kapan bisa selesai itu buku? Ya, nah, kapan dia bisa selesai itu buku? Belum lagi buku yang lain. Atau baru dia baca daftar isinya, tidak paham maksudnya apa. Ini daftar isi dia baca. Nah, akhirnya dia baca daftar isi dan kalimat penutup itu kitab selesai.
Ilmu apa yang bisa didapat kalau seperti itu? Ya, nah, ini resikonya. Nah, resiko yang pertama demikian. Resiko yang kedua, al-aqabatus tsaniyatu anna alladhi ya'khudhu al-ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'ifun ghaliban. Orang-orang yang menjadikan buku atau kitab sebagai syekhnya, sebagai gurunya, hanya mengambil ilmu dari buku, umumnya, kebanyakannya kerangka ilmiahnya itu lemah, keilmuannya itu dhaif. Nah, ini berdasarkan pengalaman Syekh rahimahullah taala. Ya, nah, dan siapapun yang membaca buku-buku terkait dengan masalah ilmu, ya, baik yang ringkas maupun yang luas, kita akan dapati kalam beliau ini, iya, itu hampir seluruh ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya mereka. Sebab mereka memang prinsipnya dalam mengambil ilmu talaki, ya, langsung mengambil dari guru, sebagaimana Rasulullah SAW mengambil Al-Quran dari siapa? Jibril. Nabi tak diberikan Al-Quran. Nih Al-Quran, silahkan kamu baca. Kamu kan orang Arab, ini kan Al-Quran bahasa Arab, baca aja dah. Kamu bisa paham tuh bahasa Arab. Iya. Tapi Nabi SAW diajari, turun wahyu, turun Jibril mengajari, terus demikian sampai selesai turunkan Al-Quran. Terus para sahabat, apakah para sahabat yang diberikan Al-Quran, nih Al-Quran ada begini, silahkan kalian baca sendiri, pahami, ya, kan bahasa Arab, kok bisa pahami dan seterusnya? Tidak jelas sekalian. Terlebih sabda Nabi SAW yang diucapkan oleh Rasulullah tidak dipahami sendiri. Kadang, iya, ini mereka sudah orang Arab, ya, sudah paham bahasa Arab, bahasa sehari-harinya, apalagi itu nggak paham sama sekali. Nah, ada para sahabat, interpretasi mereka berbeda, pemahaman mereka berbeda memahami apa yang disebutkan Nabi. Apalagi kalau dia tidak mengambil langsung, hanya membaca buku, ya. Nah, jadi umumnya kerangka ilmiahnya lemah, ilmunya lemah. La yanbani alaihi qawaid atau usulin. Ilmunya itu tidak dibangun di atas kaidah dan usul. Ya, walidhalika najidu al-khata, ya, al-katsira min alladhi ya'khudhu al-'ilma min butunil kutubi. Olehnya, kata beliau, banyak kita dapatkan kesalahan, banyak kita dapatkan kekeliruan dari mereka yang mengambil ilmu hanya dari, ya, dari buku kitab, budunil kutub, pokoknya menelaah kitab saja. Nah, li'annahu laysa lahu qawaid wa usul yuq'adu 'alayha wa yabni 'alayha al-juz'iyyat allati fil kitab was sunnati. Nah, kenapa demikian? Kenapa banyak terjadi kesalahan? Sebab dia tidak punya kaidah, dia tidak punya usul yang dengan itu dia akan mengikat dan membangun semua pembahasan dan persoalan juz'iyat, ya, persoalan yang sifatnya parsial, persoalan yang sifatnya furu', cabang. Nah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, najidu ba'dun nasi yamurru bihadithin laysa madhkuran fi kutubil hadithi al-muta'ammilati min as-sihha wal masanid
wa hadha at-tariqu yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-muta'ammidati inda ahli al-ilm. Ya, karena kita dapat ya sebagian orang dia menyebutkan hadis yang ternyata hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang memuat hadis yang sahih, yang al-muta'ammidah, yang dijadikan pegangan, ya, yang dijadikan sebagai acuan dan patokan dalam masalah hadis. Ya, seperti misalnya Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Ya, dia sebutkan hadis tidak dari situ, bukan dari Sahih Bukhari, bukan dari Sahih Muslim, atau dari kitab-kitab hadis, ya, seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, yang sudah ditahqiq, ditakhrij dan ditashih. Dia tidak tahu ini sahih apa enggak, benar apa enggak, yang jelas disebutkan hadis. Ya, nah, dan ini menyelisihi ya, iya, menyelisihi metodologi, iya, para ulama. Sebab metodologinya para ulama, mereka berpegang dulu dengan hadis yang sahih, yang sudah jelas-jelas kesahihannya. Nah, bukan asal hadis, yang penting hadis sebut aja. Ya, nah, tidak seperti itu. Bal-'indal ummah, bahkan itu menyelisihi apa yang menjadi pegangan dari umat ini. Umat ini sepakat yang dijadikan patokan dalam masalah apapun, apakah itu masalah hukum, apakah itu selainnya, itu adalah hadis yang sahih. Sebagaimana umat Islam itu sepakat bahwa hadis-hadis yang sahih, ya, yang disepakati, ya, para ulama dan umat Islam itu adalah Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian setelahnya adalah hadis-hadis yang sahih ala syartil Bukhari atau Muslim. Ya, hadis-hadis yang sahih menurut persyaratan Imam Bukhari atau Imam Muslim, dan itu tidak tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, itu para ulama sepakat, umat ini sepakat. Iya. Tapi kalau langsung disebutkan asal menyebut ya dari hadis ini ya, kemudian dari hadis tersebut dibangun pokok-pokok hukum, dia mengeluarkan istinbat hukum tanpa tahu kedudukan dan bagaimana keabsahan hadis tersebut. Ya, summa ya'khudhu bihadzal haditha wa yabni aqidatahu alayhi wa hadza la syakka annahu khata'. Ya, sudah hadis yang enggak jelas, sudah hadis yang enggak jelas ya, dia menjadikan hadis ini sebagai pegangan. Dari hadis tersebut dia pahami, dia bangun akidahnya di hadis tersebut. Ya, wa hadza la syakka annahu khata'. Ini tidak diragukan termasuk kekeliruan. Nah, li'anna al-kitab wa as-sunnah lahuma usulun taduru 'alayha al-juz'iyat, fala budda an tarudda hadhihi al-juz'iyat ila usulin bihaythu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyat syai'an mukhalifan li hadhihi al-usuli mukhalafatan la yumkin al-jam' fiha fa innana nada' hadhihi al-juz'iyat. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa itu salah, itu keliru? Sebab Al-Quran dan Sunnah itu memiliki usul pokok yang seluruh permasalahan parsial cabang, iya, semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya ketika Anda mau menghukumi sesuatu, iya, harus kembali kepada hukum tersebut. Tolong diamankan itu dengan siapapun dia, tolong diamankan. Yang ribut itu amankan dia, kasih masuk di kamar atau di lemari, siapapun dia. Ya, nah, baik.
Sebab Al-Quran dan Sunnah itu memiliki pokok, ya, yang seluruh al-juz'iyat, semua permasalahan parsial, cabang, ya, itu akan kembali kepada usul atau pokok ini. Maka wajib untuk mengembalikan, ya, wajib untuk mengembalikan semua persoalan yang parsial ini, cabang, ya, furu', juz'iyat, kepada pokoknya. Dengan cara apa? Kalau kita menemukan dari masalah juz'iyat ini sesuatu yang menyelisihi pokok, menyelisihi usul, yang penyelisihan tersebut tidak mungkin dikompromikan, ya, tidak mungkin dikompromikan, maka kita tinggalkan persoalan juz'iyat atau persoalan cabang, ya. Nah, tinggalkan. Sebab menyelisih usul. Apa usul? Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan jangan ngotot, jangan ngeyel. Kalau sudah jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, iya, maka tidak boleh. Ini yang pertama. Jadi caranya dapat ilmu dengan membaca buku. Tapi dua risikonya tadi, ya, dua risikonya. Risiko yang pertama, butuh waktu yang panjang. Usia kita pendek, ya, usia kita sangat pendek. Nah, kemudian risiko yang kedua, fondasi atau kerangka ilmiahnya orang yang hanya baca buku saja, ya, tidak mengambil ilmu langsung dari guru, ya, tidak mengambil ilmu langsung dari guru, tidak menghadiri majelis. Ini umumnya kerangka ilmiahnya baik, ilmunya lemah. Saya sudah kasih contoh kemarin, ya. Iya, saya sudah kasih contoh kemarin. Kalau dia punya kerangka ilmiah bagus, ya, dia punya kerangka ilmiah bagus, punya tahu kawaid, tahu dawabit, satu kaidah, 1000 pertanyaan, dia bisa jawab dengan satu kaidah tersebut. Tapi kalau kerangkanya lemah, baik, yang dia tahu, yang dia fokus, ya, pokoknya di mana searching ada tanya jawab situ aja, ya, ada fatwa di situ aja, ya, dia tidak fokus mengambil pokok-pokok ilmu. Habis waktunya, mulai dari dia belajar sampai dengan detik ini, hanya itu dia cari. Dia tidak punya pokok-pokok ilmu. Hasilnya apa? Setiap ada pertanyaan baru, yang pertanyaan itu diperbaharui saja disebabkan persoalan waktu, dia bingung solusinya apa. Padahal kalau dia paham pokok ilmu, dia bisa jawab, dia bisa tahu, ya. Nah, dia namanya pertanyaan. Kalau dia punya pokok-pokoknya, dia punya usul, dia punya kawaid, dia punya dawabit, khalas, bagaimanapun perkembangannya kita tahu. Sebab kembali kepada usul, ya, kembali kepada kawaid, kembali kepada dawabit. Kawaid ini apa? Dawabit ini apa? Walaupun 10.000 permasalahan itu begitu lain modelnya. Tapi jangankan 10.000, 2 saja permasalahan dia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya, bingung. Kenapa bingung? Yaitu tadi, dia tidak fokus pada usul dia. Belajarnya tidak fokus ke situ. Hanya fokus ngambil ilmu A, B, C, D, dan seterusnya itu aja. Pokok-pokok ilmu enggak. Iya. Nah, padahal, iya, ini jalan pintas jemaah sekalian. Makanya para ulama sebutkan, iya, man lam yutkinul usul hulimal wusul. Ya, atau man hulimal usul hulimal wusul. Siapa yang tidak bagus, tidak jago, tidak kuat dari sisi pokok-pokok ilmu, susah dia sampai kepada puncak ilmu tersebut. Ya. Nah, dan siapa yang tidak paham usulnya agama ini, ya, usul pokok-pokok dari agama ini, dari semua cabang ilmu, mulai akidah, ya, kemudian fikih, ya, hadits, ya, nah, bahasa, semuanya punya usul. Tafsir, semuanya punya usul, punya kawaid, semuanya ada. Kalau dia tidak fokus di situ,
ya memang 1-2 persoalan dia bisa hadapi. Ya, 1-2 sampai 5 persoalan mungkin dia bisa hadapi. Ya. Tapi kalau berkembang itu persoalan, situlah kadang bingung. Ya. Baru terkadang anehnya yang seperti itu, kadang diberikan jawaban A sesuai dengan kondisi dan keadaan, dia masih protes. Kok begini dan seterusnya. Iya. Nah, Masya Allah. Itu kadang saya temui. Ya. Nah, makanya seperti itu kadang saya katakan, silahkan bertanya kepada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Loh, katanya tidak usah bertanya sama saya. Saya masih galau. Ya. Nah, baik. Ini jemaah sekalian. Iya. Kemudian cara yang kedua. Apa itu? Cara meraih ilmu. Dan ini jalan tol. Ini yang paling tercepat. Ya. Asani min tuluki tahsilil ilmi an tatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Dari cara mengambil ilmu adalah Anda mengambilnya langsung. Ya. Langsung dari seorang muallim, seorang guru yang terpercaya dari sisi ilmu dan dari sisi agamanya. Terpercaya dari sisi ilmu dan dari sisi agamanya. Kalau disebutkan din, maksudnya amalan agama. Sebab kadang ada orang ilmunya banyak, tinggi, tapi kelakuannya nggak beres. Ya. 6. Ijazahnya berderet-deret, susah disebut semua ijazahnya. Semuanya ijazah agama. Ya. Mulai sarjana agama 1, sarjana agama 2, dan seterusnya. Full. Tapi kelakuannya nggak beres. Ya. 6. Ada juga yang bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi ilmunya lagi tidak beres. Tidak jelas dia belajar dari mana. Ya. Tahu dia dulu sembarangan belajar. Yang penting ada orang menyampaikan agama. Iya, di situ lagi dia menimba ilmu tanpa mau cari tahu ini orang bagaimana dan seterusnya. Ya. Kadang orang terpesona jemaah sekalian. Wah, subhanallah, fulan itu sudah hafal Al-Qur'an banyak. Sudah hafal Al-Qur'an, sudah hafal hadis. Ya. Oh, kalau yang seperti itu banyak perlombaan di Makkah. Ya. Lomba hafal hadits sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Lomba hafal Quran sekian ratus ribu, ada hadiahnya. Banyak. Selesai hafal 100.000 hadits, apakah langsung jadi Syekhul Islam? Oh, Masya Allah. Kalau cuman hafal, anak-anak insya Allah mudah menghafal. Tapi itu tadi, yang berat itu adalah al-fahmu, pemahaman. Ya? Yang berat itu pemahaman. Tidak seperti itu. Ya, beliau mempersyaratkan mu'allim mawthuq, kredibel, terpercaya dari sisi keilmuan dan dari sisi agamanya atau amalan agamanya. Dari mana kita mau terpercaya? Contoh, ya, si fulan itu ahlus sunnah. Oh iya, ahlus sunnah. Coba cari tahu di kalangan ahlus sunnah, dia dikenal enggak? Ya, dia dikenal enggak di kalangan ahlus sunnah? Nah, coba cari tahu. Kan begitu caranya. Kalau cuma asal ngaku, saya ini ahlus sunnah. Oh iya, taib. Antum belajar sama siapa dulu? Ya? Antum belajar agama dari siapa? Di situ. Yang kedua, antum sama siapa selama ini? Ya? Nah, at-tuyur wa ala ashkaliha. Karena burung-burung itu akan bersama dengan sejenisnya. Kan gitu? Iya, burung gereja akan sama dengan burung gereja. Iya, burung kutilang dengan burung kutilang. Tidak ada ceritanya, ada binatang tidak sama dengan sejenisnya, jalan seiringan. Itu sesuatu yang nadir, jarang. Contoh, ya, singa jalan dengan kambing. Oh, ahlan wa sahlan. Saya nggak makan kamu nggak makan apa. Ya, saya ini cinta sama. Ada? Enggak lah. Ya,
Nah, makanya kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah, tanya dulu, Anda dulu belajar sama siapa? Kemudian teman-temanmu siapa? Ya. Nah, iya. Walhamdulillah, yang namanya Ahlus Sunnah, iya, kita mengenalnya dan kita mengetahuinya. Wa hadha at-tariqu asra'u wa atqana lil ilm. Ini kata beliau adalah cara dan jalan yang paling cepat dan paling memungkinkan seseorang untuk kredibel dari sisi keilmuan. Langsung belajar. Anda mau ilmu apa? Mau belajar khusus atau mau belajar umum? Ya. Nah, Anda mau belajar apa? Belajar umum, belajar khusus. Nah, tinggal ditentukan, ya. Li'anna at-tariqal awwal qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi aw qusuri ilmihi. Sebab kenapa jemaah sekalian, ini yang paling cepat, ini yang paling bagus. Sebab cara yang pertama itu dengan belajar lewat buku, ya. Ini yang belajar lewat buku, iya, kadang dia ini terjatuh ke dalam kesesatan dalam keadaan dia tidak merasa sedang tersesat. Dalam keadaan dia merasa tidak sedang tersesat. Imma li su'i fahmihi. Kadang disebabkan pemahamannya yang salah, pemahaman yang keliru. Au kusuri ilmihi. Ilmunya masih kurang. Ya. Au li ghairi dzalika minal asbab. Atau sebab-sebab yang lain sehingga dia bisa tersesat. Nah, dan sudah banyak yang saya dapatkan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak yang screenshot buku-buku terjemahan. Lalu tanyakan, benarkah ini? Benarkah ini? Saya cek bukunya ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah, kemudian diterjemahkan oleh si fulan bin fulan. Secara susunan kata, ya, saya pribadi menilai itu tidak ada salahnya, tidak keliru. Tapi dia ternyata salah paham. Ya, dia ternyata salah pahami kalimat di dalam situ. Nah, lihat, ya. Lihat. Iya. Itu keliru dalam memahami. Nah, beda kalau kita belajar langsung. Ada masalah, misalnya dalam keadaan seperti ini kita majelis. Ada yang disampaikan kayaknya nggak benar ini penyampaian tadi. Kan bisa dicatat. Ya. Bisa dicatat. Langsung antum kalau memang mau protes, kasih tahu. Ini tadi disampaikan seperti ini, benar enggak? Kan bisa protes. Bisa diluruskan kalau bengkok atau keliru. Ya. Tapi kalau mau baca buku, keliru dalam memahami, otomatis menghasilkan amalan yang keliru. Ya. Kita mau tanya sama siapa kalau baca buku? Mau tanya sama penulisnya, penerjemahnya? Kan nggak mungkin, jamaah. Nah, makanya itu risikonya. Tetapi bukan maksudnya nggak usah baca buku, tidak. Ya, salah satu cara mendapatkan ilmu dengan banyak membaca buku, itu membuat wawasan kita menjadi luas. Tapi itu bukan metode yang tepat. Ya, itu bukan metode yang tepat. Kalau Anda ingin membangun kerangka ilmiah, taksil ilmu, pokok-pokok ilmu, Anda langsung belajar. Tinggal Anda mau belajar apa. Ya. Nah. Amma at-tariqu ats-tsani fayakunu fihi al-munaqashatu wal akhdhu wal raddu ma'al muallim fayanfatihu bidzalika lit-talibi abwabun katsiratun fil fahmi. Adapun kalau Anda langsung hadir di majelis, berguru langsung, ya, Anda bisa diskusi, ya. Anda juga bisa menolak pemahamannya atau menerima pemahamannya. Ya, kalau memang setelah diskusi nampak ada kekeliruan, ya. Nah, dan akan terbuka bagi penuntut ilmu, ya, baginya pintu-pintu untuk memahami, ya. Dan di sini saya teringat dengan apa yang disebutkan guru saya. Beliau katakan bahwa memang untuk membaca, ya, berbagai cabang ilmu itu sudah banyak
di kitab-kitab. Ya. Sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Tapi kunci dari semua itu hanya dipegang oleh para ulama. Ya. Nah, saya kasih contoh saja. Ketika para ulama membahas tentang shaf yang yang berjarak, ya, khususnya di masa pandemi. Adem ayem atau ada ribut-ribut? Ribut-ribut kan? Ribut-ribut. Nah, kalau dia paham, ya, dia paham asalnya, usulnya, tidak perlu ribut. Tidak perlu ribut. Nah, tinggal dia itu menguatkan, ya, dan dia kuatkan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dia punya usul bahwa ini yang benar. Dari sisi dalil ini yang benar. Cukup itu saja. Ya. Tapi kalau orang tidak punya itu, bingung dia. Mungkin tidak tidur siang malam. Di masjid ini tidak. Di masjid dekat rumahnya 0,5 meter. Pusing dia. Ya nggak usah pusing. Nah, belum lagi pakai masker, sholat. Ya, dapat hadits Abu Daud yang melarang tutup mulut. Itu qadiyah yang berbeda. Ya. Nah, itu qadiyah yang berbeda. Antara ada hajat dengan tidak ada hajat. Tapi karena tidak punya kerangka tadi, pusing dia. Pusing kan? Coba kalau dia punya kerangkanya, enggak. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة والرد على الأقوال الضعيفة. Nah, dengan langsung mengambil ilmu dari guru, ya, yang terpercaya, maka di antara faedahnya itu kita bisa langsung mentahqiq ucapan, pendapat, hadis itu benar apa enggak, ya. Kemudian kita juga sudah bisa mengetahui bagaimana melakukan pembelaan terhadap pendapat yang kita anggap benar. Ya. Bagaimana melakukan pembelaan terhadap pendapat yang kita anggap benar. Bukan dengan mengatakan itu pendapat guru saya. Bukan. Tetapi dengan, ya, menjadikan dalil yang dijadikan oleh guru kita sebagai hujjah, itu yang kita jadikan argumentasi. Bukan, kenapa Anda sholatnya berjarak? Guru saya bilang enggak apa-apa. Ya. Iya. Nah, atau kenapa Anda merapatkan saf? Guru saya bilang itu wajib. Ya. Nah, harusnya dia tahu dasarnya apa. Ya. Sebab dengan itu dia bisa melakukan pembelaan bahwa jarak yang seperti ini adalah benar sesuai dengan hadits yang sahih. Haditsnya ini. Sisi pendalilan dari hadits tersebut begini. Kesimpulan hukum dari hadits tersebut begini. Sudah. Itu namanya ilmiah. Daripada kau bilang, kenapa tidak pakai kenapa merapat saf? Dia bilang, guruku wajib. Oh, apa dasarnya? Wajib. Kok wajib? Ya wajib. Jadi bagaimana yang jalan salah? Itu salah itu, aliran sesat. Mati. Kira-kira tidak kacau dunia persilatan kalau seperti itu? Nah, kacau dunia persilatan. Nah, tidak punya kerangka ilmiahnya. Cuman dibedakan ya. Kalau antum bertanya, kalau tidak langsung, kadang kita berikan jawaban ringkas. Beda kalau mau dikasih jawaban yang jawaban yang penjelasan, itu butuh waktu. Tapi kalau mau jawaban ringkas bisa aja. Ditanya, apa hukumnya makan daging kambing? Yang daging kambing ini adalah daging kambing yang tidak jelas asal usulnya. Enggak tahu dari mana. Atau daging kambing tersebut dari ahlul kitab. Bagaimana hukumnya?
Nah, kita kasih jawaban yang ringkas. Iya. Dan bisa juga dikasih penjelasan. Tapi dilihat maslahatnya. Kalau dia butuh jawaban ringkas, langsung kasih jawaban. Boleh. Alasannya nanti tunggu di YouTube. Nah, ya. Baik. Jamaah sekalian, saya lebih senang menjawab dengan audio. Nggak capek saya mengetik. Ini kecil keyboardnya. Ya. Kecil keyboardnya. Belum lagi saya punya mata sudah mulai terjadi kelainan. Usia. Ya. Nah. Jadi kalau mengetik belum lagi kita mau cari ayat, mau cari hadits, copy paste-nya. Dilihat lagi, salah enggak? Kadang salah ayat. Kan copy paste. Belum tulis terjemahannya. Ya. Belum waktu sama istri. Waktu sama anak-anak dan seterusnya. Ya. Jawabannya setengah halaman atau 1 halaman, 2 halaman. Sebab dia butuh dalilnya secara rinci. Masya Allah, mati kalau kayak begini terus. Makanya saya lebih senang menjawab dengan audio. Itu enak. Langsung aja bla 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 bla. Dengar, selesai. Tidak perlu kita nulis-nulis apa segala macam. Ya, makanya saya bilang tunggu di YouTube. Ya, silahkan masukkan pertanyaan, tunggu di YouTube. Kalau mau jawaban yang penjelasan, bentuknya penjelasan. Jawaban ringkas saya kasih boleh, tidak, haram, mubah, saya kasih gitu aja. Nah, karena pertanyaan yang masuk bukan cuma ente. Ya, saya malah rencana mau suruh beli HP khusus untuk pertanyaan toh, supaya tidak pusing kita. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, sekaligus membantah ya, kalau kita membela pendapat yang benar berdasarkan hujah, dan kita bisa membantah pendapat yang dianggap lemah berdasarkan hujah tersebut. Nah, kalau wa idza jama'at talibu bainat tariqaini kana dzalika akmalu wa atamma. Kalau seorang penuntut ilmu mengumpulkan 2 cara ini. Dia belajar ilmu langsung dengan guru. Setelah itu dia juga membaca buku. Ketika dia membaca buku, dia bikin catatan-catatan. Dari buku ini ada yang saya tidak pahami. Dari buku ini ada yang saya anggap begini. Nanti ditanyakan kepada gurunya. Nah, waliyabda at-talibu bil ahammi fa aham. Wa mukhtasaratil ulum qabla mutawwilatiha hatta yakuna mutalaqqiyan min darajatin ila darajatin ukhra fala yas'ad ila darajatin hatta yatamakkana minal lati qabla hal yakuna su'uduhu saliman. Selesai pasal yang pertama. Nah, selesai ya? Kok ketawa? Nah, di sini diberikan rambu. Kalau tadi rambunya apa? Mulai pertama Anda belajar langsung sama guru. Boleh belajar buku? Boleh. Tapi yang pokok sama guru. Anda padukan kedua hal tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini dikasih rambu lagi. Apa rambunya? Seorang penuntut ilmu itu belajar dari yang paling urgen. Di garis bawahi, yang paling urgen, yang paling penting. Baru dia belajar yang penting. Paham gak? Yang paling penting dulu apa? Setelah itu dia belajar yang pentingnya. Bisa dipahami? Ada yang posisinya paling penting, paling pokok. Setelah itu dia belajar yang penting. Kalau bicara masalah penting, semuanya penting. Iya kan? Tapi ada yang lebih di atasnya lagi. Contoh belajar ilmu agama, apa? Ada yang tidak penting? Ada yang tidak penting? Penting semua. Apa yang paling pokok? Akidah, tauhid, bahaya kesyirikan. Itu pondasi. Itu yang paling pokok. Nah, contoh, sholat sunat. Kita tahu sholat wajib, sholat sunat. Semuanya penting ini sholat sunat. Sebagai penambal atau yang menutupi kekurangan dari sholat fardu. Tapi kita mesti tahu mana yang paling penting dari semua sholat sunat dulu itu. Mana yang paling penting, apakah terkait secara umum yang mana diamalkan, dan mana yang waktunya sempit pelaksanaannya, yang mesti didahulukan dibandingkan amalan yang lain. Begitu maksudnya. Ya. Nah, dan jangan fokus yang perkara yang hukumnya mubah. Ya.
Perkara yang hukumnya boleh, sementara yang paling penting tidak ada pelajari. Ya. Nah, yang paling pokok dia tidak pelajari. Nah, itu rambu bagi setiap penuntut ilmu. Kemudian ketika dia belajar buku, ya, buku panduannya itu pelajaran apa saja, dia mulai dengan yang ringkas-ringkas, dasar-dasar, mukhtasaratil ulum, ringkasan-ringkasan ilmu. Ya. Dan setiap cabang ilmu syariat, mulai akidah, fikih, ya, hadis, ya, tafsir, ya, bahasa dan seterusnya, semuanya punya mukhtasarat, punya ringkasan-ringkasan, punya dasar-dasar. Anda mulai dari situlah. Ya, enggak usah malu. Saya kok disuruh belajar usul ustarasa. Ya, padahal saya mau belajar ini nawaqidul Islam. Saya mau belajar pembatal keislaman. Ente sudah selesai usul ustarasa 3 landasan utama. Sudah selesai qawaidul arba. Ya, sudah selesai usul sittah. Ya, sudah selesai kitabut tauhid. Sudah selesai al-aqidah wasitiyah. Sudah selesai kasyfus syubhat. Kalau selesai itu baru nawaqidul Islam. Ini belum usul ustarasa saja dia bingung. Yang mana itu? Yang mana itu? Sejenis makanan kah? Sejenis gorengan kah? Dia tidak tahu. Langsung mau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ternyata ada udang di balik batu. Bahkan di balik batu itu bukan cuma udang, ada kepiting dan teman-temannya. Ya. Dia rencananya dengan tahu pembatal keislaman, dia bisa memvonis musuh-musuhnya. Ente kafir, ente kafir. Dasarnya ini. Ini enggak benar niatnya. Enggak benar niatnya belajar. Ya. Kalau seperti itu, maka Anda sendiri yang tidak kafir. Ya. Hasilnya akan begitu nanti. Kenapa? Dia tidak paham dari awal itu gimana dan bagaimana. Nah, saya kira cukup ini jemaah sekalian. Ya. Jadi jangan dia naik atau melangkah ke di atasnya sebelum dia kuasa yang di bawahnya. Para ulama sendiri, ya, saya kasih contoh seperti Imam Ibnu Qudama. Beliau punya ringkasan fikih namanya Umdatul Fiqh, ringkas. Ya, hanya membuat satu pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Kemudian ada juga karya beliau yang lebih tebal. Di situ sudah memuat lebih dari satu pendapat, tapi tidak banyak. Sambil disebutkan yang tarjih. Kemudian beliau juga punya kitab yang lebih tebal lagi, memuat semua pendapat. Kira-kira yang mana kita mulai belajar? Yang dasar dulu. Jangan memuat 20 pendapat. Ya. Nah, karena baru buka halaman pertama, Anda pasti langsung mengatakan shadaqallahul azim. Ya. Nah, iya. Yang dasar dulu. Enggak apa-apa. Jangan terpengaruh si fulan, saya lihat di dunia maya, luar biasa ucapan-ucapannya, luar biasa fatwa-fatwanya. Nah itu, ya, biasanya orang Google gitu, kopas-kopas. Banyak begitu saya lihat. Cuman kadang dia tidak cerdas mak kopas. Kadang sampai koma dan titiknya tak kopas juga. Ketahuan. Ya. Begitu ditanya ulang, bingung dia. Jangan terpesona. Ya. Jangan terpesona. Anda perbaiki pokok-pokok Anda dulu. Ya. Pondasi Anda perbaiki dulu. Tidak usah malu. Ya. Nah. Wah, saya sudah usia 40-50, masa mau belajar lagi dari dasar. Fudail bin Iyad usianya 60 baru belajar. Sebab di situ baru beliau sadar, beliau insaf. Tapi kalau Anda baca buku tafsirnya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, akan antum dapati ucapan, pendapat dan fatwa Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau sempat menjadi ulama padahal beliau belajar di usia 60 tahun. Kuncinya ada pada Anda. Ya. Dan tidak usah malu. Ya, saya sudah tua apa segala macam. Kemudian jangan juga tertipu. Saya kan masih muda. Saya baru tamat SMA, masih panjang. Nah, ini namanya gurur dia, tertipu. Seharusnya
Dia tidak perlu berkata demikian. Seharusnya dia fokus belajar dari yang dasar. Nah, saya kira cukup jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pasal yang pertama ya dari bab yang ketiga ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.